wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramadhani. Saya Adinda Salsabila Rama Putri. Saya Nasra Wulan Abdul Fahma. Saya Dela Fadia. Saya Ray Fandi. Kami dari kelas 10 MIPA 4 dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan materi tentang masuknya kerajaan Islam di Jawa. 2. Kerajaan Islam di Jawa. Setelah Islam menyebar di sepanjang pantai utara sampai juga ke tanah Jawa, akibat masuknya Jawa, kemudian muncul juga kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang menggantikan kedudukan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang telah terlebih dahulu tampil pada panggung sejarah Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang dimaksud sebagai berikut: A. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak diyakini sebagai kerajaan bercorak Islam yang pertama berdiri di Jawa. Adapun terkait dengan letak Kesultanan Demak yang sebenarnya, para ahli dan sejarawan hingga kini masih belum menemukan suatu kesepakatan pendapat. Pasalnya, istana yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan tersebut sampai sekarang masih belum ditemukan. Demak sebelumnya merupakan bagian dari Majapahit dengan nama Bintoro. Ketika Majapahit melemah, Raden Patah memisahkan diri sebagai bawahan penjara Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Kesultanan Demak tumbuh menjadi kerajaan agraris sampai maritim. Demak memiliki banyak pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik. Pelabuhan-pelabuhan tersebut kemudian berkembang menjadi pelabuhan transito. Kehidupan sosial masyarakat Kesultanan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Hasil kebudayaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam, seperti ukir-ukiran Islam dan pembangunan Masjid Agung Demak yang masih berdiri sampai sekarang. Masjid Agung tersebut merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Dalam bidang ekonomi, Demak berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang diekspor antara lain beras, madu, dan lilin. B. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram adalah kelanjutan dari Kesultanan Demak dan Pajang. Kesultanan ini menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman, akan tetapi Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai nelayan dan pedagang. Daerah pesisir inilah yang berperan penting bagi arus perdagangan Kesultanan negara. C. Kesultanan Banten. Setelah Banten dan Sunda Kelapa dikuasai Demak, Maulana Hasanuddin Putra Sari Hidayat atau Sunan Gunung Jati ditetapkan sebagai Adipati Banten, sedangkan Fatahillah menjadi Adipati Jayakarta. Kelak ia menggantikan kedudukan Sari Hidayat di Cirebon pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Setelah pemimpin sebelumnya, yaitu Pangeran Paseran, putra Sari Hidayat yang lain wafat. Adapun Sari Hidayat meninggal di Cirebon pada tahun 1568 Masehi. Maulana Hasanuddin dan Fatahillah memimpin atas nama kerajaan Demak. Maulana Hasanuddin yang menikah dengan salah satu seorang putri Sultan Pringgana akhirnya melepaskan Banten dari Demak setelah terjadi kudeta oleh Arya Panangsang di Demak. Sepeninggal Maulana Hasanuddin, tahta Banten dipegang Maulana Yusuf, putri Sultan Agung Tayasa dengan putra Haji. VOC menyebabkan Banten mengalami kemunduran. Di Kesultanan Cirebon, sumber-sumber seperti ada tanah Sunda dan cerita Purwakarta, Caruban, Nagari. Mangga pendiri cerita adalah Raja Orang Sengsang yang bergelar Pangeran Pangruban. Putra kedua Raja Pajajaran seperti Mangga Raja Prabu Siliwangi dari istrinya Sumbalara. Adapun tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam adalah Sari Hidayatullah yang Allah
Abu Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati atau Wali Songo. Dilihat dari silsilah Syarif Hidayatullah adalah keponakan Pangeran Sanggrubuana karena merupakan anak dari saudara dan tuanya, yaitu Nyai Rara Santang yang menikah dengan Sultan Mahmud, salah satu penguasa Mekah.